Salam pemberdayaan, salam gori-gori mati. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di podcast CU Sulawesi Barung. Bersama kita pada hari ini ada Pak Sirilus Tanyoga SPT. Beliau adalah Komite Pemberdayaan, juga adalah pengurus di bidang pemberdayaan CU Sulawesi Barung. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pemberdayaan di CU Sulawesi Barung. Memang kata pemberdayaan sangat luas. Ya, tentu hubungan dengan CU Sulawesi Barung ini Pak Sirilus sejak 2009-2010 Pak Sirilus sudah di CU Sulawesi Barung. Bisa cerita sedikit tentang pemberdayaan di CU. Memang pemberdayaan luas, sosial ekonomi bolehlah. Jadi silakan Pak Sirilus bisa sedikit cerita sejarah ya, sejarah pemberdayaan dan mengapa itu dibuat di CU Sulawesi Barung. Karena CU Sulawesi Barung ini memang banyak mendampingi pelaku ekonomi, peternak, petani, dan lain sebagainya, industri rumah tangga. Bisa dicerita sedikit supaya kita semuanya tahu bagaimana jalan ceritanya ya, jalan cerita pemberdayaan ini ada di Sawan Sibarung. Silakan Pak Sirilus. Baik, terima kasih. Salam pemberdayaan. Awal mula kegiatan pemberdayaan kita memang itu kira-kira dimulai 14 tahun yang lalu. Saat itu kita sudah memang betul-betul fokus kembali ke tujuan kita sebagai gerakan kredit union yang memang fokus pada pemberdayaan. Nah, mengapa? Karena sebenarnya tujuan bisnis CU kita kan adalah kesejahteraan anggota. Nah, salah satu alat untuk mensejahterakan anggota itu ya melalui pemberdayaan. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa memang kebanyakan anggota CU Sulawesi Barung itu terdiri dari petani, peternak, pekerja swasta, PNS, pensiunan dan lain-lain. Nah, awal mula kita menggerakkan ini, kita memang punya sumber daya yang terbatas, ya. Untuk itu lembaga memberikan kesempatan kami sebagai penggerak waktu itu bersama beberapa teman yang lain mempunyai kesempatan, diutuslah kami pergi belajar ke Jawa. Ya, ada beberapa anggota, ada juga staf, aktivis yang pergi magang ke sana. Nah, dari kesempatan belajar inilah kami dapat pengalaman baru bahwa ternyata di luar sana itu sudah cukup maju. Dan kita pikir barang ini bisa kita kembangkan, kita lakukan di CU kita. Lalu sekembalinya belajar magang dari Jawa ketika itu, maka kami langsung sebagai aktivis juga harus mempraktekkan sendiri dulu. Nah, melalui praktek belajar dari pengalaman itulah kami berkeyakinan bahwa kami bisa mengajak anggota CU yang lain. Maka kami mulai mengumpulkan, mencari tempat-tempat di mana kita bisa memulai, mengajak beberapa orang, dan akhirnya dimulailah berbagai bentuk program pemberdayaan yang kita kenal sampai sekarang ini. Baik, jadi kita tahu 2009 mungkin 2008 itu kita CU sudah pemberdayaan. Nah, memang hubungan dengan masyarakat Toraja, khususnya Toraja ini ya, memang itu waktu itu kita analisa perilaku konsumtif. Nah, mungkin Pak Sirius cerita sedikit bagaimana masyarakat Toraja yang konsumtif. Sekarang yang kelompok usaha binaan CU itu 655. Ada peternakan babi, ada tenun dan sebagainya. Bagaimana tantangannya waktu itu? Kita dicap sebagai orang yang konsumtif saja, menikmati pesta-pesta, tapi sekarang sudah mulai membuat usaha-usaha produktif itu. Contoh peternakan babi. Bagaimana awalnya peternakan babi ini anggota mau beralih dari tradisional ke mungkin lebih modern sedikit. Silakan Pak Sirilus. Iya, baik. Nah, kala itu kan kalau kita kembali ke beberapa waktu masa lalu, apa-apa itu didatangkan dari luar Toraja. Termasuk sebenarnya babi ini kan hampir dikatakan kebanyakan masyarakat asli Toraja itu memang memelihara babi. Tapi mengapa waktu itu
babi juga masih banyak datang dari luar. Itu artinya untuk kebutuhan adat kan masih dipenuhi, kebutuhan itu masih dipenuhi didatangkan dari luar. Nah, sebenarnya ini adalah kesempatan bagi anggota kita dan memang perilaku kita ini cenderung memang, jadi konsumtif. Nah, lalu kita berpikir, tidakkah sebaiknya kita bisa menjadi, tuan rumah di kampung sendiri? Hal yang kita sudah miliki, ya peternakan rakyat itu, sumber daya kita ada, lokasi kita ada. Nah, mengapa kita tidak menggerakkan usaha-usaha anggota? Maka dimulailah memperkenalkan cara memelihara babi secara intensif. Nah, Ya. setelah kita melakukan uji coba, ternyata ini lebih mudah ya, lebih praktis dan sebenarnya lebih untung. Karena apa? Yang pertama waktunya singkat ya, eee, kerjanya juga tidak terlalu ribet, tidak terlalu berat ya, waktunya, bisa dipersingkat dan yang pasti, keuntungan itu bisa dihitung. Maka dimulailah, beberapa anggota yang melakukan usaha-usaha, pengembangan usaha lewat kelompok binaan seperti ini. Iya. Bagaimana, respon pada waktu itu kan, orang sudah terbiasa dimasakkan itu makanan babi, dinasuan, kayu, burak, dan seterusnya. Itu bagaimana waktu itu tantangannya, respon awal waktu itu ketika mereka akan beralih dari tradisional ke intensif modern kira-kira? Ya, memang, tantangan waktu itu bahwa, ada anggapan bahwa babi yang dipelihara intensif seperti itu katanya kualitas dagingnya tidak sama dengan babi yang dipelihara Iya. dengan pola tradisional yang di mana makanannya masih dimasak ya. Kemudian, belum lagi soal biaya, karena apa, kita membeli jagung, kita membeli konsentrat, yang mana selama ini kan orang hanya bisa menggunakan terbiasa menggunakan, dedak. Nah, memang banyak hal ya, terutama juga soal, bagaimana nanti, kami mau untung kalau semuanya serba dibeli. Iya. Nah, lalu sebenarnya, kalau kita menemani mereka, kita mendampingi, namanya skala seperti ini memang ada hitung-hitungnya, minimal memelihara berapa ekor. Ternyata setelah mereka lakukan, mereka yakin bahwa, ternyata semua orang bisa lakukan dan ini yang cocok untuk kita kembangkan ke depan. Oh ya, baik. Itu salah satu contoh ya peternakan Ya, babi. Nah, kita lihat ini Sawan Sibarung sudah mulai masuk 3-4 tahun lalu ke perkopian juga, lalu ada biogas dan beberapa bentuk-bentuk pemberdayaan simbiosis penjualan bahan-bahan material peternakan itu dari satu kelompok ke kelompok lain. Bagaimana Pak Sirius melihat perkembangan ini ya, pemberdayaan di CU dengan adanya banyak kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh CU Sawan Sibarung? iya, lewat kegiatan pemberdayaan seperti ini banyak orang sudah mulai melibatkan diri mengambil peran Ya. ya, melihat apa yang mereka sudah kembangkan selama ini belum dimaksimalkan, mereka sudah mulai mau melibatkan diri dengan membentuk kelompok-kelompok binaan. Ya. Karena apa? Mereka sudah mencontoh seperti yang kita lakukan, pendampingan komunitas kopi, pendampingan petani padi organik, Ya. pendampingan peternak babi, Ya. usaha-usaha industri, kerajinan, eee rumah tangga, ya mereka sudah tergerak karena Ya, ya. mereka melihat sesuatu yang baik lewat kegiatan ini. Karena apa? Mereka itu kita dampingi Ya. dari awal sampai, proses hilirisasi. Ya, jadi kita memang, eee, punya komitmen bahwa pendampingan ala CU itu memang, harus, eee, punya model seperti paripurna. Ya, ini orang suka ini model pendampingan yang kita lakukan di CU Sawan Sibarung. Jadi aktivis ini mendampingi paripurna dari awal sampai penjualan mungkin begitu? Iya, 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 memang, tidak cukup kita hanya, menyampaikan teori lalu kita tinggalkan. Memang namanya pendampingan itu kita berproses bersama, ya. Bagaimana dari awal, pertengahan, dan di akhir produksi. Kalau boleh sudah memang harus sampai kepada pasca panen. Nah itu yang mereka suka, anggota-anggota CU suka dengan model pendampingan seperti ini. Baik, ini kan
sekarang saya lihat ini di media sosial CU kan penanaman kopi organik Arabica ya. Itu sekarang didampingi sekitar 50 hektar. Bagaimana kira-kira? Saya dengar juga ada yang bibitnya ini kurang bagus, ada yang bagus dan sudah mulai penanaman. Tantangan memberdayakan anggota di bidang perkopian ini gimana Pak Sirilus? Iya, baik. Sekarang ini kan kita sudah mendampingi 11 komunitas petani kopi. Itu ada di 7 tempat pelayanan Ya. dan melibatkan itu lahan sekitar 50-an hektar. Nah, tantangan kita sebenarnya ada pada prosesnya ya. Karena memang model pendampingan kita itu kita melibatkan mereka mulai daripada perencanaan sampai ke pasca panen. Nah, memang masalahnya kebanyakan petani kita itu yang mau yang instan ya. Instan ya. Kadang-kala mereka kalau kita tiba bisa Kak, ya bibitnya datang bawa. Ya, mereka mau langsung siap tanam saja. Padahal sebenarnya lebih bagus kalau kita libatkan mereka, dengan demikian ilmu, keterampilan mereka akan bertambah dan rasa memiliki itu sebenarnya lebih mendalam kalau mereka berproses dari awal. Nah, memang banyak tantangan yang kita hadapi karena mereka sudah terbiasa dengan bantuan-bantuan yang mereka terima selama ini. Jadi kopi ini bibit kopi Arabica dalam bentuk biji tiba di Toraja ya. Lalu mereka berkelompok menyemaikan pupuk organik begitu lalu tanam semaikan sendiri lalu tanam didampingi oleh CU gitu ya. Iya, bibit itu memang kita datangkan khusus ya dari Balai Benih Kopi. Itu kita memang pesan khusus berdasarkan kesesuaian tanah dan iklim petani kita. Nah, lalu ketika tiba mereka yang harus melakukan menyiapkan lahan, persemaian, ya sampai perawatan dan saatnya nanti siap pindah tanam mereka semua yang lakukan sampai rumah bibit mereka harus siapkan Sendiri. iya. Jadi memang beda sekali kalau metode misalnya mohon maaf dari pemerintah itu menyerahkan bibit lalu ini beda sekali ya dengan metode kita ini ya. Iya, ini memang sedikit kita memang beda dengan program-program selama ini yang mereka dapatkan ya. Karena apa? Itu program mereka dapat bantuan. Nah, setelah itu kadangkala ya mereka ditinggalkan. Kalau model pendampingan kita di CU, mereka harus terlibat mulai daripada awal dan mereka lakukan mulai daripada penanaman, perawatan, pemangkasan, ya sampai soal pasca panen pemetikan kita dampingi terus menerus sampai ya kurang lebih perjalanan waktu itu 2,5 tahun mereka sudah melihat bahwa seperti inilah kalau kita memang melakukan budidaya kopi yang standar. Sudah ada yang panen ya? Sudah Ya. berapa kali ya? Ya, sudah syukur ya sudah ada beberapa komunitas kopi setelah berjalan 2,5 tahun. Ini adalah panen yang kedua, pemetikan buah yang kedua. Ya, karena itu hanya kurang lebih 2,5 tahun sudah mulai kelihatan hasilnya. Di Sopai ya? Sopai Ya, Bokin di ya? Sopai, Bokin, ya itu sudah ada hasil dari petani kita. Ya, respon petani bagaimana Pak Sirilus dengan hasil itu? Ya, mereka sangat senang ya, sangat senang karena apa? Ternyata kopi yang mereka hasilkan setelah kita olah dan kita beri kirimkan orang yang bayarnya yang butuhkan itu, mereka senang dengan hasil kualitas kopi kita. Katanya bagus ya, bagus, punya cita rasa aroma tersendiri kopi yang kita kembangkan. Baik, itu ke Jakarta atau kemana? Keluar pun? Ya, selama ini ke Jakarta ya, ke Jakarta karena di sana ya banyak ya kafe-kafe yang membutuhkan kopi Arabica Toraja. Ya. Kapasitas produksi sekarang belum bisa ya, belum bisa puluhan ton ya? Masih Ya, ada. ini masih tantangan karena memang lahan kita masih terbatas dan jumlah pohon kopi yang kita tanam juga belum terlalu banyak. Kalau permintaan sih sekarang banyak. Bahkan terakhir pernah kita mendatangkan ya ada seorang investor pengusaha dari Singapura ya, Mr. Kevin juga punya kafe besar di Jakarta Selatan, itu langsung turun ke
kebun-kebun Kebun, petani ya. untuk melihat Oke. bagaimana proses produksi. Dan setelah kembali ia sangat yakin ini adalah cara budidaya kopi yang kami cari. Oke, jadi itu sedikit, dinamika ya, dinamika bagaimana kita mendampingi di bidang industri rumah tangga, livelihood, atau mungkin sedikit ada tantangan atau bagaimana di kerajinan-kerajinan, kue-kue, industri rumah tangga, bagaimana di Ceu Sonsi Barung sekarang pendampingannya ini? Tantangannya gimana? Ya, terkait dengan usaha-usaha rumah tangga Ya, seperti ini, ya kita juga di Saun Sibarung ini sudah memulai. Memang tidak mudah untuk, ya, menjadikan mereka menjadi, pengusaha yang ya dalam tanda petik kan kadangkala menjadi pengusaha itu sesuatu yang besar saja. Tetap sebenarnya kan bisa dimulai dengan usaha-usaha kecil-kecilan, yang penting adalah, keberlanjutan. Sehingga mereka bisa merasakan manfaatnya. Tantangannya itu biasa mereka kurang tekun, kurang dan tekun. sedikit ada kendala, Mhm, lalu beralih ke usaha yang lain, masih mhm. coba-coba. Ya, Nah, sebenarnya kalau mereka tekun, kita ya. bisa menemani juga mereka sambil mencarikan mitra ke mana mereka bisa, melanjutkan usaha-usaha Baik. mereka. Soal ketekunan ini kalau kita tarik di konteks Toraja ya, khusus Toraja, adat budaya, apakah ada pengaruhnya sedikit ini kesibukan di, upacara adat dengan ketekunan mereka menjalankan usaha-usaha yang sudah mulai dibangun? Ya, memang ini Iya, menurut pengamatan kami, ya kadangkala memang ini mengganggu dalam sebuah proses produksi dan keberlanjutan usaha. Karena apa? Sedikit-sedikit ya anggota kita ini meninggalkan usahanya. iya, Bisa dibayangkan iya, kalau misalnya untuk usaha yang, harian lalu meninggalkan karena ada acara, adat istiadat iya. di tempatnya 2 3 hari. Bagaimana kelanjutan usaha? Ya, Mhm. karena apa? Kita kadangkala, ya itulah biasanya yang kita alami sebagai masyarakat Toraja, ya pasti ikut terlibat kalau ada Baik, kegiatan kemasyarakatan. baik. Baik, itu sedikit dinamikanya, juga beberapa kegiatan pemberdayaan di Ceu Sulawesi Baru ini ada biogas, lalu kedengarannya, ini segera kita ke surya panel dan seterusnya. Bagaimana CU, eee, melihat semuanya ini dalam konteks, lingkungan ya, karena memang Madarana Lakodainan nilai kita ini dihubungkan dengan program-program pemberdayaan, contoh biogas, bagaimana sedikit dinamika soal biogas ini di tengah anggota ya? Silakan. Ya, baik. Memang menarik, salah satu program kita terkait dengan biogas, sebagaimana nilai-nilai inti yang ada di CU Saun Sibarung itu, Madarana Lakodayanan, ramah lingkungan. Nah, sebenarnya, perlu memang penyadaran Ya, ke peternak kita. Kalau kita mau belajar, yang namanya, pemanasan global itu sebenarnya termasuk kontribusi daripada ternak yang dipelihara. Sebenarnya, ternak limbah-limbah ternak yang kita hasilkan ini ikut berperannya yang cukup signifikan terhadap, emisi gas rumah kaca. Nah, sebagai, lembaga pemberdayaan yang mengusung nilai ramah lingkungan, maka kita mengajak anggota kita bagaimana budidaya beternak yang juga harus ramah lingkungan. Nah, melalui program biogas ini salah satu cara untuk mmm, meminimalkan limbah yang dihasilkan oleh ternak itu sendiri. Nah, manfaat yang dirasakan oleh peternak kita pertama, mereka mendapatkan, energi ya, energi atau gas pengganti LPG ya, yang gratis setiap ya, hari. ya, Nah, itu yang menarik karena apa? Ya, contoh misalnya orang memelihara babi dewasa 10 ekor saja ya, ya. itu dengan anggota keluarga 4 5 orang, mereka tidak perlu lagi membeli gas LPG. Mmm, Nah, selain mereka mendapatkan, gas ya, alami seperti ini, ya, limbah atau biosluri dari biogas itu adalah pupuk yang gratis. ya, ya. Dengan demikian, di rumah anggota kita ini kita bisa lagi menumbuhkan, membuat penataan halaman menjadi pasar dekat. Ya, ya. Karena apa? Setiap hari ada limbah Limbah. biosluri yang mereka bisa gunakan untuk menanam sayur-sayuran. Dengan demikian, selain beternak babi kita nikmati hasil penjualannya,
ada hasil ikutan yang tidak kalah menariknya, yaitu ada gas gratis, ada pupuk gratis, dan satu lagi, limbah terkelola, tidak mencemari tetangga, tidak mencemari kita dan lingkungan tempat tinggal kita. Baik, terima kasih Pak Silvius. Itu, beberapa hal tentang biogas dan, dukungan CU terhadap, lingkungan hidup, luar biasa dan mungkin, instalasinya masih terbatas. Itu mudah-mudahan di tahun ini atau tahun depan kita ada nambah lagi, dapat lagi, instalasi tersebut ya. Beberapa lembaga juga berjuang bersama kita untuk mendapatkan beberapa instalasi yang ramah lingkungan. Nah, saya pindah sedikit, soal, eee, pemberdayaan kita di CU, tantangan ke depan ini bagaimana? Karena, ada persepsi, ada, cerita tentang orang Toraja mungkin, orang Luwu juga, kurang mampu untuk berusaha, mendirikan usaha, berwirausaha, melalui CU ini bagaimana prospeknya ke depan? Apakah anggota kita sebagian besar ya, kelihatannya akan mempunyai usaha yang cukup baik atau bagaimana prospeknya ke depan lewat pemberdayaan CU ini, Pak Aziduddin? Ya, baik. Kalau program pemberdayaan ini kita kawal dengan baik dan dari waktu ke waktu kita bisa mencetak, eee, tumbuhnya wirausahaan baru, maka akan semakin banyak orang tertarik model, pembelajaran yang kita lakukan. Karena apa? Orang sudah melihat bahwa lewat program pemberdayaan kita ini memang ada hasil positif yang bisa, mereka dapatkan, bisa mereka lakukan, dan ini yang membuat orang lain akan tertarik sehingga, akan banyak yang, mau mengorganisir dirinya bentuk kelompok-kelompok binaan. Nah, ini adalah bagi saya sebuah kesempatan yang baik untuk bertumbuh, berkembang bersama lewat program pemberdayaan yang ada di CU Sansi Baru. Oh, iya. Bentuk-bentuk yang kira-kira ini kan, peternakan babi oke, penggemukan kerbau oke, wirausaha industri rumah tangga oke. Mungkin ada kelihatan ke depan yang berpeluang kita lakukan di Toraja, Luwu, Parepare ini gimana? Adakah usaha-usaha yang prospek yang kita bisa angkat untuk anggota atau, ya di situ saja ya peternakan, pertanian, industri rumah tangga. Adakah hal lain yang mungkin bisa mengangkat, kehidupan anggota ini selain itu? Ya, saya melihatnya bahwa, selain aktivitas keseharian kita, sebenarnya, sumber daya alam ini masih, bisa mendatangkan air. Contoh untuk sekarang ini kan, untuk sayur babi saja kan Iya kita iya iya. masih datangkan dari luar. Iya. Sayur-sayuran kok masih didatangkan dari kabupaten Iya tetangga. iya. Nah, bukankah tanah dan iklim kita ini sangat mendukung untuk menghasilkan, untuk memenuhi kebutuhan Iya. masyarakat lokal. Dan saya pikir kita bisa, menggarapnya, yang penting adalah proses pembelajarannya kita bisa melakukan bersama-sama. Iya, apalagi MBG sekarang ya, Dapdi itu Ya. Nah, untuk anak-anak sekolah ini kelihatannya, dalam partai besar ini datang dari luar ini. Bagaimana prospek anggota CU sebenarnya di konteks makan bergizi gratis ini? Eee, Peluangnya gimana ya, Pak, sini? ya, bagi saya mungkin bagus kita Ya. mengajak anggota Ya ya. CU ya, melihat peluangnya. Contoh ya, sudah terasa sebulan terakhir ini ya, telur itu laris sekali ya. Telur ayam. Ya. Telur ayam ya, telur ayam laris, ayam juga begitu, Mhm. sayur-sayuran juga begitu. Mhm. Nah, sebenarnya aturannya kan, memberikan kesempatan masyarakat lokal Mhm. untuk, mengambil peran dalam MBG ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Misalnya kalau ada anggota CU yang mau memulai usaha, Mhm. kita mulai misalnya untuk ayam petelur memang ada, hitung-hitung angka-angkanya. Ya. Mungkin, minimal 500. Mmm. Nah, lembaga kita kan siap menemani. Lembaga kita ya siap untuk Ya. membiayai kalau ada yang siap untuk itu. Demikian juga untuk, kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya sedapat mungkin kita anggota CU juga bisa berperan mengambil bagian kesempatan ini. Baik baik. Jadi konteksnya karena saya dengar itu sayur-sayur, telur, ayam itu dari luar konteks Toraja ya. Itu masuk ke Toraja suplai dapur-dapur MBG dan ini belum belum ada secara
terang-terangan anggota CU bisa menjadi penyuplai ya, penyuplai untuk dapur-dapur ini. Jadi mudah-mudahan program pemberdayaan ini nyambung dengan MBG, dengan mungkin Kopdes nanti, Kopdes Merah Putih bagaimana CU ambil peran di situ. Nah terakhir mungkin ini Pak Asirius, terakhir kira-kira apa yang harus diperkuat oleh CU untuk semakin memberdayakan anggotanya? Mungkin ada dari sisi aktivis atau pelatih atau apa saya tidak tahu ya. Mungkin, Pak Silus melihat ke depan ini tantangan terberat, CU dalam pemberdayaan bagaimana dan bagaimana strateginya ke depan? Silakan. Iya, saya merasa bahwa sebagai aktivis, Ya. kita semua ini memang mengambil peran di dalam. Kita adalah pembelajar. Oleh karena itu, kita harus mengawal bagaimana pendidikan yang berkelanjutan bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ya, tidak cukup hanya sebatas memperkenalkan, setelah itu kita meninggalkan. Harus kita temani bersama berproses. Kalau boleh kita jembatani supaya kita menemukan mitra yang bisa membantu anggota-anggota kita yang terkait dengan usaha-usaha mereka. Baik baik, dari segi modal kan tidak perlu khawatir karena mereka punya duit di Iya, CU, iya, iya, iya. bisa pinjam dan itu hal-hal tadi yang disampaikan Pak Silus. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian, demikian perbincangan singkat dengan Pak Silus. Pak Silus ini adalah penggerak pemberdayaan di CU Sanusi Baru. 14 tahun yang lalu 2009-2010 beliau bergabung dengan CU. Dia juga adalah penyuluh dan sekarang sangat aktif di CU menggerakkan pemberdayaan di CU Sulawesi Baru. Terima kasih kepada kita sekalian. Terima kasih Pak Sirilus. Semoga sehat-sehat selalu dan Bapak Ibu sekalian, demikian podcast kita dengan tema pemberdayaan. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa mengupas lebih tuntas lagi secara teknis tentang pemberdayaan di CU Sulawesi Baru. Demikian, salam pemberdayaan, salam gori-gori tamati. Yamoke.